Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang budiman dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat seperti biasa dan juga dilimpahkan rezeki yang banyak, amin ya rabbal alamin. Ini kita banyak melihat teman-teman membanding-bandingkan kenapa sih Snack Video lebih duluan mendapatkan izin dari pemerintah atau dari mendapatkan normalisasi. Ini penjelasannya perbedaan antara VTube dan Snack Video, kenapa Snack Video ini cepat mendapatkan izin. Yang pertama, kenapa Snack Video menggunakan konsep referral namun tidak menggunakan konsep peringkat atau jaringan. Yang kedua, Snack Video adalah sebuah aplikasi video satu arah, tidak ada konsep bisnis. Anda dapat uang kalau Anda kenalkan aplikasinya, tapi kalau referral Anda kenalkan lagi ke referral berikutnya, apakah Anda dapat uang? Dan yang ketiga, yang dipermasalahkan SWI kemarin ini adalah referral dengan sistem jaringan, yang dimana ini hanya boleh dipakai di industri MLM atau network marketing. Dan yang keempat, Snack Video ditetapkan entitas ilegal tertulis, alasannya penayangan konten video tanpa izin. Silahkan buka postingan SWI OJK waktu dirilis kemarin. Sedangkan VTube disebutkan investasi ilegal dengan iming-iming penghasilan 70 juta per bulan. Ya, tentu saja klarifikasinya berbeda. Coba Anda jelaskan sistem VTube. Apa langsung ngerti sehari? Enggak kan? Anda yang sudah leader, katanya leader aja butuh waktu minimal 1 bulan untuk ngerti semua program yang disajikan oleh VTube. Apalagi jelaskan ke orang-orang yang ada di regulator. Yang kelima, udah dijelaskan terus mereka ngerti nih. Setelahnya mereka akan sesuaikan dengan hukum-hukum yang harus memayungi sistem kita. Cocokin dulu, cek dulu kementerian mana yang kira-kira harus terkait dengan VTube. Coba deh Anda bayangin kalau Anda seorang regulator dengan sistem yang perlu waktu untuk dipelajari. Dan mereka bukan pemain aplikasinya. Anda ngerti karena Anda nemuin masalah ketika bermain di aplikasi VTube. Kalau yang cuma dijelaskan emang paham gitu. Yang keenam, kalau Anda marah dan gak ada penghasilan atau kehabisan uang karena VTube belum buka, menurut saya mau usaha atau kerja apapun yang menghasilkan penghasilan besar pun Anda gak akan puas. Karena masalahnya adalah Anda nggak belajar manajemen keuangan. Contoh, dapat 10 juta dihabisin, dapat 100 juta dihabisin, tiba-tiba 100 jutanya nggak dapat lagi, terus cari orang yang disalahin. Kalau Anda kerja sama orang, Anda salahkan perusahaannya. Kalau Anda bisnis, Anda salahkan orang yang membuat bisnis Anda jatuh. Bukan belajar lebih baik, tapi Anda sibuk menyalahkan dan bersungut-sungut atau bahasa kasarnya ngedumel. Yang ketujuh, kalau Anda marah setelah baca statement nomor 6, artinya apa yang tertulis benar adanya. Kembali lagi, lebih baik menyalahkan daripada belajar dari pengalaman, gitu kan? Yang kedelapan, ketika lagi manis-manisnya VTube Anda puja-puja, tetapi ketika lagi tertimpa masalah Anda hina-hina. Begitu kan seharusnya? Yang kesembilan, Anda mungkin pusing karena ditanya sama tim Anda. Anda mungkin takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari tim-tim Anda. Tapi apa yang bisa Anda lakukan jika memang bukan kuasa Anda? Hanya bisa menunggu. Saran saya, diam saja. Kalau dimarahin ya diam saja. Jawab yang memang Anda tahu. Yang ke-10, MFBS atau My Future Business School buat acara VTube Ads. Ada komentar, percuma lah iklan kalau VTube belum jalan. MFBS ini, My Future Business School, buat acara V Plus materinya itu-itu doang. Ngapain sih? Mana speakernya so artis. My Future Business School buat info update. Ini mah janji-janji manis, nggak jelas manajemen. Ingat, kalau udah buka nanti Anda juga akan makan dari hasil VTube dan V Plus. Emang pasti buka? Kalau sudah tidak yakin, kenapa mesti menunggu? Kan simple. Kalau Anda tidak yakin, kenapa harus mesti menunggu? Yang ke-11, kita
di akar, nggak tahu apa rasanya di atas. Coba deh tukaran sehari saja, jadi Pak Wilbert atau jadi Pak Noval atau jadi manajemen. Mereka tidur kurang, mikirin kita semua. Saya belajar satu hal dari Pak Wilbert, nggak ada masalah yang nggak ada solusi, jadi pasti akan selesai. Yang ke-12, apa yang saya pelajari dari kejadian sekarang adalah lebih rendah hati karena ditolak. Maka kesombongan Anda ketika Anda sedang jaya-jayanya tidak jadi bumerang kepada diri Anda. Jika dulu VTube Anda hasilkan jutaan rupiah, lalu ada yang menolak Anda, apa yang Anda perbuat kepada si penolak? Saya rasa sekarang mereka sedang tertawa melihat kegundagulanaan Anda ketika Anda jatuh. Jika hater gencar serang kita, itu juga karena kita terus menanggapi dengan fakta yang akhirnya bukan membuat mereka sadar, malah membuat mereka semakin menjadi. Jadi ketika VTube sudah buka, ada baiknya kita lebih rendah hati, lebih menghargai pendapat orang lain, penolak maupun hater, lebih memahami perasaan orang lain. Kalau tidak sependapat, ya diam saja, dengarkan saja, pahami mereka dan biarkan mereka dengan pendapat mereka tanpa perlu merubah apa yang mereka yakini benar. Terima kasih dan sekian. Ini teman-teman, apa yang harus VTuber lakukan tuh sebenarnya seperti ini. Artinya kita setelah membanding-bandingkan, kita paham, kita diam saja. Jangan kita lawan si penolak atau si haters, karena ini akan mempengaruhi keyakinan kita sendiri. Yang rugi pun diri kita sendiri. Ruginya kenapa? Kita seolah-olah menjilat ludah kita sendiri. Pada saat VTube itu jaya, kita lulukan, kita bangga-banggakan. Tetapi setelah jatuh atau pada saat ada masalah besar seperti ini, malah kita hina-hina. Ini sebenarnya tidak wajar. Ini sebaliknya kurang ajar sih kalau kita nilai. Jadi teman-teman tetap bersabar, tetap kuat, tetap satu hati, tetap satu komando. Long live VTube, sabar, VTube pasti akan kembali. Dan jangan berasumsi negatif dan komentar negatif, bahkan menyebarkan yang negatif. Bagaimana kita menyebarkan yang positif-positif saja, kita menyebarkan yang baik-baik saja, sehingga nanti yang datang juga kepada diri kita yang baik-baik dan yang positif-positif. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.